Monang dengan NIM 555225017 dari S1 Akuntansi. Di sini saya ingin bertanya jawab sama Bapak Pendeta Beni Harim tentang toleransi beragama. Apakah di dalam agama Kristen mengenal kata toleransi beragama? Ya. Jadi kan pertama kita perlu paham dulu apa arti toleransi. Toleran, tahu nggak artinya? Ada toleran, Faisal dapat toleransi masuk kelas. Kita masuk kelas jam 7, kamu datang jam 9. Faisal ditoleransi masuk kelas jam 9. Apa artinya? Menghormati Suatu individu. Artinya menerima meskipun dia melanggar, meskipun kamu salah, diterima gitu. Kamu kan melanggar, harusnya jam 7 dan jam 9, tapi saya mentoleransi, saya menerima kamu dan saya nggak marahin kamu. Jadi sebenarnya kata toleransi untuk kehidupan beragama itu nggak tepat. Kenapa? Itu kan tetap ada nilai superior ya. Nah, saya Kristen, saya mentoleran kamu. Artinya apa? Meskipun kamu salah, saya terima deh. Ya kan nggak boleh begitu. Nah, jadi kalau ditanya di Kristen ada nggak? Di Kristen adanya cuma satu, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi kalau saya sayang sama diri sendiri saya, itu artinya saya betul-betul tuh memelihara hidup saya, makan, minum. Nah, mengasihi orang seperti diri sendiri seperti diri sendiri. Nah, apa yang saya nikmati orang lain juga bisa nikmati gitu. Nah, jadi kekristenan secara teologis memilih kata relasi dengan semua orang itu sebagai tindakan kasih. Nah, namun di dalam kehidupan sosial itu dipahami sebagai toleransi, meskipun kata toleransi itu nggak tepat. Nggak tepat di situ. Ya. Oke. Apakah dalam perbuatan atau sikap dalam Alkitab yang mencerminkan toleransi beragama, contohnya kayak siapa gitu yang menunjukkan sikap toleransi beragama? Tegas menyampaikan bahwa Yesus sendiri menerima semua. Orang-orang di luar Israel juga diterima. Ada perempuan Siro-Fenisia, ada orang-orang Samaria gitu. Nah, yang mencerminkan toleransi beragama di mana lagi? Dalam kisah-kisah Perjanjian Lama. Gitu. Dalam cerita Perjanjian Lama, Tuhan tetap menyayangi orang-orang yang bukan Israel. Ceritanya dalam apa? Kitab Yunus. Yunus kan orang Israel. Diperintahkan Tuhan tuh, kasih tahu penduduk Niniwe untuk bertobat. Yunus bilang apa? Nggak mau ah. Dia di depan kan iya, tapi dalam enggak, enak aja. Dia kan bangsa kafir, biar mampus semua, dia nggak mau. Dipaksa Tuhan sampai masuk perut ikan. Akhirnya kapok dia. Nah, begitu kapok dia jalani, tapi nggak ikhlas. Nah, akhirnya Niniwe diselamatkan. Loh kok diselamatkan? Kan kafir. Nah, di situ jelas bahwa umat Israel memang dipilih Tuhan, tetapi bukan berarti umat yang lain itu lebih rendah dari Israel. Nah, itu kisah yang hendak menyampaikan bahwa Tuhan menerima kok semua. Terus ditambah lagi apa? Cara mendidik orang-orang Israel, cara Tuhan mendidik orang-orang Israel adalah ketika mereka harus dibuang, dijajah di bangsa yang bukan Israel. Jadi ternyata melalui orang-orang yang tidak percaya, mereka diingatkan, kamu ini harus belajar nih, karena itu mereka dijajah di situ. Ya. Gitu jadinya.